Pemirsa, Anda kembali di Top News. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan rapat pleno yang digelar Surya PBNU mengangkat Waketum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menjadi penjabat Ketua Umum PBNU. Di pihak lain, kubu Ketua Umum Yahya Kholil Stakuf menyebut rapat pleno tersebut tidak sah. Bagaimana peluang kedua kubu untuk islah? Berikut ulasannya dalam Top Review. Hari Selasa malam 9 Desember lalu, Syuriah Nahdlatul Ulama menggelar rapat pleno PBNU. Rapat dibuka Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar. Saat membuka pleno, Kiai Miftah menyampaikan bahwa Syuriah merupakan owner NU. Ia juga menegaskan bahwa periode ini bertekad untuk menguatkan supremasi Syuriah. Rapat pleno ini dihadiri Wakil Rais Aam PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial Saiful Yusuf, Menteri Agama yang juga Rais Syuriah PBNU Profesor Narasuddin Umar, dan Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Acara ini juga dihadiri oleh Waketum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa. Rapat pleno akhirnya menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Zulfa Mustafa menggantikan Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Zulfa Mustafa akan memimpin PBNU hingga pelaksanaan muktamar yang diselenggarakan di tahun 2026. Komunikasi dengan para pihak banyak sudah ya, kami sudah komunikasi dengan para pihak yang kemarin terjadi perbedaan pendapat ya, friksi ya, kita sedang mencari formula untuk mencari titik temu yang kemudian bisa saling menerima, ada win-win solution di antara kita semua. Sejauh ini seberapa besar peluang? Sangat besar, insya Allah sangat besar. Kita tunggu dengan Gus Yahya. Saya sudah menawarkan pertemuan, tapi beliau sedang mempertimbangkan dan kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibahas, apa saja tawaran-tawarannya yang tidak bisa disampaikan di sini. Perlu waktu sebentar. Bersedia untuk bertemu bareng itu. Saya yakin insya Allah beliau bersedia. Beliau orang besar, beliau pasti berbesar hati. Saya yakin Gus Yahya orang besar, putra Kiai besar, cucu Kiai besar, beliau pasti berbesar hati untuk bisa bertemu mencari solusi bersama. Kemarin ada upaya untuk masuk ke ranah hukum, bagaimana dari pihak Gus Yahya? Ya, saya nggak yakin beliau akan melakukan itu, insya Allah. Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf menanggapi santai perkataan tentang digelarnya pleno PBNU yang disebutkan untuk menunjuk pejabat ketua umum. Gus Yahya menilai sebagian pihak memiliki kepentingan tersebut dan melakukan manuver. Ia menekankan hanya muktamar sebagai forum musyawarah tertinggi yang berwenang memberhentikan dari jabatan ketua umum. Upaya menggantikan dirinya melalui pleno menyalahi aturan organisasi. Kita mau bangun konstruksi baru, ada elemen yang mungkin tidak kompatibel lagi. Nah, kemudian katakanlah berupaya untuk melawan, berupaya untuk mencegah gitu ya. Terus mengenai acara pleno PBNU pada sore hari ini, apakah nanti akan hadir atau bagaimana? Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver, itu biasa. Ya kita lihat aja, namanya manuver. Ini kan pemilihan ketua umum, artinya apakah nantinya? Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PBNU. Sementara itu, Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh menanggapi pernyataan PBNU kubu Ketum Gus Yahya yang menyebutkan rapat pleno di Hotel Sultan Jakarta tidak sah. Nuh menegaskan hasil pleno itu sah secara aturan internal dan tak perlu dipertanyakan. Menurut Nuh, rapat pleno PBNU tidak wajib dihadiri seluruh jajaran pengurus PBNU. Nuh menambahkan bahwa rapat pleno pada Selasa malam itu juga dihadiri unsur Tanfidziyah hingga Syuriah. Kalau pleno kan tidak harus penuh semua. Ya, kan tidak harus pleno kan syaratnya tidak harus penuh semua. Baik dari unsur mustasyar, awan semuanya, kalau 50% plus 1, oke sudah. Nah, yang hadir kemarin baik dari Tanfidiyah juga hadir. Buktinya coba ini Tanfidiyah beliau. Ini Tanfidiyah juga hadir. Syuriah juga hadir.
Dan kalau toh izin, misalkan karena sedang umroh atau apa, atau ada keperluan lain, itu disesuaikan dengan ADRT Perkum, itu sudah dihitung hadir. Sementara itu, Mustasyar PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan menurut konstitusi NU, pelanggaran berat oleh mandataris muktamar hanya dapat diadili lewat muktamar luar biasa, bukan melalui rapat pleno syuriah. Saya mohon maaf bahwa pemajuan itu sendiri itu dilakukan itu menyimpang dari konstitusi NU. Kemajuan itu membahas ketua umum itu hanya bisa di forum muktamar luar biasa. Tidak ada kewenangan diberikan kepada Syuriah. Syuriah itu hanya memberikan bimbingan, irsyadiyah, taujihiyah, mengawasi. Tapi kalau sudah mulai membahas pelanggaran, gimana itu forumnya namanya muktamar luar biasa. Nah, karena penetapannya sendiri sudah bermasalah, maka penunjukan bupatinya bermasalah. Sesuatu masalah, kalau kemudian melahirkan sesuatu, kullu ma yatawalladu minhu, ya masalah lagi. Pengamat politik Adi Prayitno menilai dualisme di tubuh NU kali ini lebih keras dari konflik internal NU sebelumnya. Dia melihat sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak yang bersedia mundur selangkah karena masing-masing mengklaim berpegangan pada ADART. Karena itu bisa jadi legitimasi dan legalitasnya akan menggunakan jalur hukum dan pengesahan Menkumham. Rumit memang untuk mencari titik temu karena kedua belah pihak ini tidak mau mundur selangkah terkait dengan opsinya masing-masing. Nah, ke depan memang kalau mau jujur ya, kalau di tengah bagaimana antara klaim dua belah pihak ini, ya memang mungkin putusan hukum pada akhirnya. Siapa yang sebenarnya paling sah dan paling legitimate diakui oleh Kemenkumham kepengurusannya untuk di masa-masa yang akan datang. Hanya dengan cara itu konfliknya itu bisa selesai, yaitu minimal dengan persoalan hukum. Nanti di Kemenkumham SK siapa yang paling diakui, apakah kepengurusannya Gus Yahya atau versi PJ yang baru ya Kiai Zulfa ya yang kemudian dianggap legitimate dan sah. Hanya dengan cara itu untuk mengamputasi ini semua. Dari kejauhan memang terlihat sulit bagi dua kubu untuk islah, tapi NU memiliki tradisi dialog untuk mencari titik temu. Dibutuhkan sosok terpercaya yang selama ini belum bersuara untuk menjadi mediator agar kedua pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara NU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.